Perlahan tapi pasti hutan yang tadinya dianggap sakral ini pun mulai dieksploitasi. Bahkan area-area yang jarang dijamah manusia ini juga udah mulai dibuka tuh. Awalnya semua juga masih berjalan lancar. Sampai akhirnya beberapa dari mereka merasakan sendiri ada hawa yang berbeda di sana. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan menceritakan kisah yang berkaitan sama satu tempat menarik. Tapi aku tidak menyarankan kalian untuk datang ke sana, Wak. Karena usut punya usut, lokasi ini tuh masuk dalam daftar destinasi yang tidak seharusnya didatangi. Lokasi apa itu? Seperti yang sudah aku tulis di judul, di malam ini aku akan bercerita tentang The Bennington Triangle. Aku yakin kali kalian pasti udah gak asing sama segitiga Bermuda ya kan? Pasti. Nah, The Bennington Triangle ini mirip sama segitiga Bermuda. Cuman bedanya dia adanya di daratan, tepatnya di Amerika. Dulu banyak orang yang tinggal di sana, tapi lama-lama lokasi ini mulai ditinggalkan karena ada banyak sekali kejadian misterius yang terjadi di situ, Mulai dari penampakan sosok besar hitam, suara-suara aneh, sampai puncaknya yaitu banyak orang yang tiba-tiba menghilang di sana. Beberapa korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, tapi ada banyak juga korban yang lenyap tanpa jejak. Rasa-rasanya mereka tuh macam hilang ditelan bumi itu loh, Dan ternyata berdasarkan legenda setempat, konon di sana ada batu yang bisa makan manusia. Ini macam kisah batu belah batu tangkup, Apakah memang betulan demikian? Sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, sebelum aku bercerita lebih jauh soal misteri yang menyelimuti The Bennington Triangle ini, seperti biasa aku mau jelasin profilnya dulu nih, ya. Sebenarnya The Bennington Triangle ini apa sih, Nadia? Gitu. Jadi, The Bennington Triangle ini bisa dibilang semacam segitiga Bermuda versi daratan. Kalian pasti udah gak asing kan sama istilah segitiga Bermuda? Zona misterius di tengah Samudra Atlantik yang dikenal rawan kecelakaan. Ada banyak kali katanya kapal sama pesawat yang hilang secara tiba-tiba di sana. Makanya area ini juga cenderung dihindari sama orang-orang. Nih kalau misalnya kalian tertarik untuk aku ngebahas segitiga Bermuda di video khusus, komen di bawah, ya. Nah, balik lagi. Di daratan, ternyata juga ada area rawan kecelakaan macam segitiga Bermuda itu. Namanya inilah The Bennington Triangle yang berlokasi di negara bagian Vermont, Amerika Serikat. Gak ada batas wilayah resmi yang nandain seberapa luas zona ini, cuman yang jelas ada beberapa kota yang dianggap masuk ke dalamnya, yaitu kota Bennington, Woodford, Salisbury, Glastonbury, and Somerset. Area di The Bennington Triangle ini didominasi sama hutan lebat, lembah curam, jalur buat trekking, dan juga pegunungan. Jadi ini tuh bukan area perkotaan yang ramai sama aktivitas manusia, melainkan bentang alam yang masih asri, hijau, dan juga sepi. Nah, konon zona ini tuh berpusat di sebuah gunung yang bernama Glastonbury yang merupakan bagian dari kawasan pegunungan Green Mountains. Nah, kalau kita tarik jauh ke belakang, dulunya area ini merupakan rumah dari suku asli Amerika Utara yang disebut suku Abenaki. Sebelum bangsa-bangsa Eropa datang ke Amerika di abad ke-15, suku Abenaki ini udah lama mendiami area itu. Tapi dulu area ini belum disebut The Bennington Triangle, Istilah ini baru muncul di akhir tahun 1940-an setelah ada banyak sekali laporan tentang orang hilang dan kejadian misterius yang ada di sana. Istilah Bennington Triangle sendiri dicetuskan oleh seorang penulis Amerika yang bernama Joseph A. Citro. Joseph ini pernah melakukan penelitian tentang area The Bennington Triangle. Dan dari situ dia menemukan ada banyak sekali legenda sama cerita rakyat yang konon bersumber dari suku Abenaki tadi. Katanya dulu tuh nih, suku Abenaki ini percaya kalau kawasan The Bennington Triangle ini, khususnya di bagian gunung Glastonbury tadi, itu merupakan tempat sakral. Mereka semua menghormati sekaligus juga takut kali sama gunung itu, si Abenaki ini. Konon di sana ada banyak sekali makhluk seram berbadan besar yang sering berkeliaran. Bahkan ada juga yang ngaku pernah ngeliat Bigfoot di sana. Ini manusia raksasa berbulu lebat yang dipercaya mendiami hutan-hutan yang ada di Amerika. Ini istilahnya macam genderuwonya Amerika lah, si Bigfoot ini. Selain makhluk-makhluk seram, berdasarkan catatan legendanya, suku Abenaki ini juga meyakini ada batu pemakan manusia yang tersembunyi di dalam hutan. Gak ada yang tahu di mana persisnya lokasi batu itu, cuman yang jelas mereka semua percaya kalau batu
itu besar dan bentuk permukaannya itu datar. Kalau kalian ngelihat batu itu pasti kalian kayak dibuat tertarik pengen ngemanjat itu batu atau sekedar senderan aja di permukaan batu itu. Tapi ketertarikan itu ternyata itu jebakan. Siapapun yang berani megang batunya, konon bakal langsung dihisap sama si batu itu. Kalian gak akan sempat teriak, kalian gak akan sempat minta tolong atau kabur dari situ. Karena kalian bakal ditelan sama si batu ini, Wak. Kalian bakal lenyap tanpa jejak dan tidak ada seorang pun yang bisa menemui kalian lagi. Ingat kalian legenda batu belah, batu bertangkup, batu terbelah itu, Wak, yang pernah populer di Indonesia? Ya kurang lebih konsepnya sama kayak batu yang ada di situ tuh. Terus pas bangsa-bangsa Eropa mulai masuk ke Amerika di abad ke-15, area sekitar The Bennington Triangle ini jadi makin ramai lagi, Wak. Warga yang tinggal di sana bukan cuma suku Abenaki aja, tapi udah mulai beragam. Nah, para pendatang ini akhirnya tahu juga lah ini soal kisah-kisah misterius yang ada di sana. Tapi di sana mereka cuek aja, Wak. Alah, paling cuma legenda orang-orang sini tuh, pikir mereka kayak gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, berbagai infrastruktur pun mulai dibangun di sana. Ada rumah hunian, ada rel kereta api, hotel, kasino, dan yang terpenting adalah pabrik kayu. Kawasan di sana kan memang didominasi sama hutan kan, Wak, ya. Jadi nggak heran kalau industri yang paling ramai waktu itu ya seputaran pemotongan kayu. Ini udah jadi sumber utama penghasilan para warga yang ada di sana, Wak. Hampir setiap hari mereka keluar masuk hutan tanpa rasa takut. Perlahan tapi pasti hutan yang tadinya dianggap sakral ini pun mulai dieksploitasi. Bahkan area-area yang jarang dijamah manusia ini, Wak, juga udah mulai dibuka tuh. Awalnya semua juga masih berjalan lancar, sampai akhirnya beberapa dari mereka merasakan sendiri ada hawa yang berbeda di sana. Banyak sumber yang bilang kalau orang-orang yang pernah masuk ke hutan itu ngerasa nggak betah gitu, pengen cepat-cepat keluar gitu. Sama halnya kalau kita masuk ke tempat angker, pasti ngerasa nggak nyaman gitu kan. Nah, salah satu warga lokal di sana pernah cerita, kalian tahu nggak, weh? Kemarin waktu aku masuk ke dalam hutan itu tiba-tiba kabut lebat turun tuh. Aku nggak bisa ngeliat sekeliling dengan jelas, tapi aku dengar ada suara-suara aneh yang berbisik di telingaku. Nah, pas aku pergi, aku juga dengar ada suara langkah kaki yang ngikutin aku dari belakang. Entah itu suara apa, entah itu suaranya dari mana, aku langsung buru-buru kabur dan untungnya aku selamat. Ada yang ngomong kayak gitu. Terus beberapa waktu kemudian ada lagi yang cerita, "Weh, kalian harus hati-hati ya sama area hutan tuh ya. Kemarin aku ngeliat ada penampakan besar. Dia hitam, dia berbulu, lagi berdiri di antara pohon-pohon di situ. Aku pikir binatang kan. Tapi binatang apa yang gedenya macam raksasa gitu. Kurasa hutan tuh berantu lah gitu. Nah, tadinya orang-orang masih mencoba pikir positif. Paling cuma perasaan kau aja, aman kok hutan itu. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka makin ketakutan karena ada banyak laporan tentang orang hilang di sana, Wak. Ada yang lenyap, hilang tanpa jejak, dan ada juga yang ditemukan meninggal. Tapi penyebab kematiannya dianggap janggal. Mereka nggak punya penjelasan logis untuk menjawab semua misteri ini, Wak. Nggak ada sama sekali. Dan akhirnya mereka mulai percayalah kalau kawasan The Bennington Triangle ini memang kawasan terkutuk. Berbagai misteri bikin orang nggak betah tinggal di sana, Wak. Ditambah lagi juga kondisi alam yang makin dirusak ya kan, karena terlalu sering dieksploitasi. Hutan-hutannya udah mulai gundul, sampai sering banjir, sampai sering longsor juga di situ. Alhasil satu persatu warga pun milih pindah rumah, pindah dari kawasan itu. Lingkungannya pun makin sepi sampai di tahun 1937 kota Glastonbury pun dan Somerset yang ada di sana resmi dibubarkan sama pemerintah. Jadi secara administrasi nih, Wak, si dua kota itu udah nggak ada lagi. Tapi itu tadi, warga ini nggak pergi gitu aja tanpa alasan. Keputusan mereka untuk ninggalin rumah, ninggalin tanah mereka dan kehidupan yang sudah mereka pernah bangun bertahun-tahun di sana, mereka tinggalkan karena dipicu sama serangkaian kejadian aneh dan juga nasib buruk yang terus berulang di area itu, Wak. Dan salah satu hal yang paling mencolok yang sampai sekarang masih menjadi misteri adalah kasus orang-orang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Penasaran kalian siapa-siapa aja orang-orang yang pernah mengalami nasib buruk di sana? Gimana detail kejadiannya kok sampai bikin para warga di sana milih pindah rumah? Ini aku masuk, Wak, ke beberapa kejadian-kejadian ikonik tentang orang-orang hilang yang ada di Bennington Triangle. Masuk. Nah, jadi, Wak, sebenarnya memang tidak diketahui secara pasti kapan orang-orang ini mulai menghilang secara misterius di kawasan The Bennington Triangle ini. Yang jelas, berita ini tuh ramai diperbincangkan di tahun 1945 sampai tahun 1950. Di rentang waktu itu, setidaknya ada 5 orang yang dikabarkan menghilang di sana. Dari segi jumlahnya kelihatan memang sedikit, Wak, tapi detail kejadiannya itu loh,
aneh kali. Ini aku ceritain satu-satu ya. Yang pertama ada Midi Rivers. Ini orang pertama ini adalah seorang pemandu hiking yang bernama Midi Rivers. Waktu itu umurnya udah 74 tahun, wah udah tua memang. Midi ini memang tinggal di dekat kawasan itu dan dia suka kali yang namanya kegiatan di dalam alam, macam berburu, hiking, mancing dan lain, dia suka kali dari dulu deh kayak gitu. Nah, pada tanggal 12 November 45, Midi ini lagi ngedampingin 4 orang pemburu yang mau mengeksplor kawasan itu. Terus di perjalanan pulang waktu mereka sampai di area Hell Hollow Brook, Midi ini tiba-tiba izin dia mau jalan duluan. Dia bilang, aku ada urusan sebentar, nanti kita ketemu langsung di base camp aja ya, kata dia ke 4 orang ini. Oke, aman Pak gitu. Tapi sesampainya di base camp, 4 pemburu itu gak ngeliat keberadaan Midi, Mereka mikir, di antara kita kan cuma Pak Midi aja yang paling hafal area ini kan. Kok malah dia pula yang belum muncul gitu. Apalagi dia udah berangkat duluan. Ya udah tunggu aja, paling bentar lagi juga muncul. Belum terlalu khawatir tuh. Tapi setelah ditunggu lama, Midi nih nggak datang juga. Barulah di situ mereka berempat panik, lapor ke polisi. Pencarian besar-besaran pun langsung dikerahkan untuk mencarikan Bapak Midi ini, Polisi, tentara, pemadam kebakaran sama warga lokal juga ikut dalam pencarian ini. Mereka nyusurin lah itu rute yang dilewatin sama Midi dan juga 4 pemburu tadi. Tapi di situ mereka nggak nemuin apa-apa. Satu-satunya barang bukti Midi yang mereka temukan adalah sebutir peluru Midi yang belum sempat ditembakkan. Sisanya hilang, topinya, tasnya, senapannya, sepatunya, semua perlengkapannya lenyap hilang, nggak ditemukan. Temuan peluru ini bikin orang curiga, ini kayaknya ada di satu momen Midi ini sempat ngerasa terancam ini, ada bahaya yang ngedekat sama dia. Barulah dia ngeluarin si peluru itu, mau nembak si bahaya ini. Cuman sebelum pelurunya masuk ke senapan, Midi udah lebih dulu dilumpuhkan, badannya dibawa pergilah ini, sama entah kemana dan sama siapa. Dan sampai hari ini, Midi nggak pernah ditemukan. Nggak pernah. Yang kedua, Paula Jane Weldon, ini kejadiannya tahun 46. Setahun setelah hilangnya si Midi di bulan Desembernya, warga kota Bennington kembali dibuat geger dengan kasus hilangnya seorang mahasiswi yang bernama Paula. Nah, waktu itu Paula ini lagi kuliah di Bennington College dan dia tinggal di asrama kampus. Terus suatu hari dia bilang ke kawan sekamarnya, roommate-nya yang namanya Elizabeth, aku lagi suntuk, aku mau pergi hiking dulu ya, kata dia. Nah, menurut kesaksiannya si Elizabeth ini, waktu itu Paula ini nggak bawa tas, dia nggak bawa tas, dia nggak bawa uang dan dia nggak bawa baju cadangan. Elizabeth berasumsi kalau si Paula ini paling cuma mau jalan-jalan bentar, nggak sampai ngecamp gitu, walaupun dia mau hiking. Tapi besok paginya waktu si Elizabeth ini bangun tidur, dia tengok ke sebelah, Paula nggak ada, belum pulang dia. Di situ panik si Elizabeth kan, dia langsung lapor ke pihak kampus. Nah, nggak lama pencarian pun langsung dilakukan, Pihak berwajib juga datang, mereka juga ngumpulin saksi-saksi yang mungkin sempat ketemu sama Paula. Terus ada tuh saksi yang bilang kalau, Pak, saya sempat nengok Paula, Pak. Paula soalnya sempat numpang kendaraan saya. Terus dia minta diantarin ke jalur pendakian yang ada di area Woodford Hollow. Kami sampai di sana sekitar jam 4 sore, Pak. Saya ingatnya jam segitu gitu, kata orang ini. Diduga Paula mulai hikingnya itu ya jam 4 ini, Terus waktu si Paula ini mau mulai hiking, dia juga rupanya papasan sama 4 pendaki yang baru turun. Ini ada kesaksian dari 4 pendaki ini. 4 pendaki ini cerita kalau Paula itu sempat nanya sama kami, Pak. Dia nanya, untuk sampai ke puncak kira-kira butuh berapa jam ya, Kak? Gitu. Nah, mereka jawab, lumayan jauh sih, sampai berjam-jam. Ini kan udah sore, Mbak. Mending udah kamu jangan naik ke atas lah, apalagi kamu sendirian. Bahaya loh kalau udah gelap kayak gini gitu. Nah, di situ Paula cuma ngangguk-ngangguk aja, Pak. Tapi kayaknya setelah 4 pendaki itu pergi, Paula tetap naik ke atas, tetap hiking ke atas. Nah, itu adalah kali terakhir Paula terlihat hidup. Abis itu nggak ada lagi yang tahu di mana dan gimana nasibnya si Paula. Di hari-hari berikutnya, lebih dari 300 orang ikut dikerahkan untuk nyariin si Paula ini. Bahkan kampus sampai diliburin loh 1 hari. Karena mahasiswanya itu mau bantu nyariin si Paula. Pihak keluarga Paula juga bikin sayembara. Siapa yang nemuin Paula dalam keadaan hidup, kami bakal kasih hadiah 5.000. Tapi kalau Paula udah nggak hidup, kami kasih hadiah $2.000 gitu. Tapi setelah dicari kemana-mana sampai pakai helikopter, pakai anjing pelacak sekalipun nih, hasilnya tetap nihil. Jangankan keberadaan si Paula, barang-barang atau jejaknya nggak ada. Midi masih ketemu ada peluru dia, karena nggak ada.
Paula sama sekali nggak ada. Nah, karena nggak ada progres apa-apa dari kasus ini, berbagai rumor pun tersebar. Ada yang bilang kalau dia sempat ngelihat Paula dalam keadaan linglung di pinggir jalan. Ada juga yang percaya kalau Paula ini dihabisi sama pacarnya sendiri. Ada juga yang bilang kalau Paula ini hilang karena depresi. Terus ada juga yang bilang katanya mereka ini sempat dengar suara perempuan teriak-teriak di sekitaran rawa. Ini area yang kemungkinan dilewatin sama si Paula. Pihak berwajib juga udah nyelidiki semua dugaan itu. Tapi sampai setahun kemudian di tahun 1947 mereka tetap tidak mendapatkan petunjuk apa-apa. Akhirnya walaupun jasad Paula tidak pernah ditemukan, polisi menyimpulkan kalau Paula sudah meninggal dunia karena cuaca buruk. Karena memang gak lama setelah si Paula ini hilang, suhu udara di sana memang tiba-tiba ngedrop gitu. Bisa jadi Paula meninggal di sana karena kedinginan. Dan bertahun-tahun kemudian setelah kejadian hilangnya si Paula, polisi menemukan kerangka tulang manusia yang terkubur di sana. Tapi pas diperiksa secara forensik, tulang itu usianya jauh lebih tua pula dari Paula. Jadi bisa dipastikan kalau itu bukan tulangnya Paula. Jadi sampai sekarang hilangnya Paula masih jadi misteri yang belum terpecahkan, Sampai sekarang gak ada yang tahu. Yang ketiga, James Tedford. 2 tahun setelah kasusnya si Paula, keadaan bisa dibilang cukup aman. 2 tahun ya, nggak ada laporan orang hilang di rentang tahun 1947 sampai 1948. Di situ orang-orang mulai agak ngerasa tenang nih. Tapi sayangnya di tahun 1949, tiba-tiba terjadi lagi satu kasus baru yang kali ini menimpa seorang laki-laki bernama James Tedford. Ini lebih aneh lagi, si kasus ini. Jadi James Tedford ini adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua yang waktu itu sudah berusia 68 tahun. Nah, setelah perang itu selesai, James ini akhirnya bisa tinggal serumah lagi lah kan sama istrinya namanya Pearl. Nah, tapi suatu hari Pearl ini tiba-tiba pergi dari rumah, kabur, dia nggak pernah balik lagi nemuin suaminya. Di situ James depresi, dia lebih suka menyendiri. Akhirnya biar punya teman, James pun pindah ke panti jompo khusus veteran yang berlokasi di kota Bennington. Cuman sebenarnya waktu itu James ini masih punya keluarga, keluarga yang tinggal di kota lain. James juga sesekali suka berkunjung ke tempat keluarganya ini. Cuman jaraknya cukup jauh, sekitar 8 jam kalau naik bus, dan rutenya juga ngelewatin pegunungan Green Mountains yang termasuk dalam area mana? Area The Bennington Triangle tadi. Nah, suatu hari di bulan Desember 49, James mau berkunjung ke rumah saudaranya ini. Ya naik bus lah ya kan. Perjalanan berangkat berhasil dilewati tanpa hambatan. Tapi waktu balik ke panti jompo, ini hal yang paling aneh dan paling membingungkan terjadi. Waktu balik ya. Pas bis mulai jalan, semua orang yang ada di dalamnya, ada supir, ada kernet, dan 14 orang penumpang waktu itu, ngelihat James lagi tidur pules di tempat duduknya, Dan bis ini nggak pernah berhenti untuk istirahat, nggak ada berhenti sama sekali. Bis terus melaju selama 8 jam sampai akhirnya mereka sampailah di kota Bennington. Dan waktu penumpang lagi siap-siap turun, kalian tahu James nggak ada. James hilang loh. Mana Pak James tadi? Dia turun duluan gak dia? Nggak mungkin. Pintu bis aja baru dibuka kok. Turun lewat mana dia? Tapi ini orangnya betulan nggak ada loh. Pergi kemana dia? Mungkin dia sempat turun di tengah jalan nggak tadi, terus ketinggalan bus. Nggak mungkin, bis ini orang sama sekali nggak berhenti buat istirahat kok, kata si supir sama kernet juga. Kalau Pak James turun di tengah jalan, kemungkinan dia pasti lompat dari jendela ini. Itu aja kemungkinannya, dia lompat dari jendela langsung. Tapi kalau betulan dia lompat, nggak mungkin kita nggak sadar. Nah terus dia di mana? Dia cari gitu. Nggak ada, James hilang di tengah bis yang lagi jalan. Semua penumpang di situ ikut nyariin si James, tapi tetap nggak ketemu juga. Yang ketemu itu cuma barang-barang bawaannya. Tasnya ada, uang cashnya, tiket bus, dan barang lainnya masih utuh di kursinya, Tapi orangnya nggak ada. Bingung kan? Bahkan polisi tuh sampai nggak tahu ini kami harus ngapain ya gitu. Masa iya ada orang yang tadinya tidur pules di bis tiba-tiba kok bisa ngilang, Sopir bus, kernet, 14 penumpang lain yang nggak ada yang sadar kapan James itu bangun terus turun kalau memang dia turun. Yang mereka ingat semua sepakat terakhir kali James memang tidur. Udah. Habis itu dia hilang tak kemana. Polisi udah nyusurin rute yang dilewatin bis tadi tapi tetap aja nggak ketemu. Sampai hari ini kasus hilangnya si James ini masih belum terpecahkan. Orang yang hilang waktu bis jalan. Aneh ya, waktu lewat area Greenton tadi. Orang keempat adalah Paul Jepson. Ini kejadian tahun 1950 atau setahun setelah kejadiannya si James. Dan kali ini korbannya adalah seorang anak berusia 8 tahun bernama Paul Jepson. Orang tuanya Paul ini punya peternakan babi.
Setiap hari semua babinya ini bakal digembalakan di lokasi yang memang tidak jauh dari hutan. Nah, hutan ini masuk di kawasan The Bennington Triangle, Wak. Suatu hari di tanggal 12 Oktober 1950, Paul ini ikut sama ibunya untuk menggembalakan babi-babinya itu. Mereka berangkat naik truk dan Paul duduk di depan. Mobilnya diparkirlah di samping hutan. Nah, terus ada satu momen si Paul ini sempat ditinggal sendiri di truk. Nah, waktu ibunya balik ke truk, Paul tiba-tiba udah nggak ada. Ibunya larilah ke hutan sambil manggil-manggilnya, nak, Paul di mana kau? Balik, yuk kita pulang gitu. Nggak ada jawaban, Wak. Beberapa jam kemudian polisi pun datang ya kan untuk cari si Paul ini. Mereka curiga Paul jangan-jangan lari ke hutan karena ibunya bilang kalau beberapa waktu terakhir ini entah kenapa Paul ini tertarik kali sama hutan, Pak. Bahkan Paul ini juga sering tiba-tiba nyebut Gunung Glastonbury, Gunung Glastonbury gitu. Suka ngomong kayak gitu. Polisi akhirnya ngerahin lah anjing pelacak ya kan untuk nyari jejaknya si Paul ke hutan itu. Dan jejaknya si Paul ditemukan, Wak. Ditemukan di sepanjang jalan tepi hutan. Tapi jejak itu mendadak hilang di persimpangan. Katanya di dekat persimpangan itu ada setapak kecil yang langsung mengarah ke Gunung Glastonbury. Gunung yang suka disebut-sebut sama si Paul ini. Tapi waktu polisi nyoba ngelacak ke sana, mereka nggak nemuin apa-apa, Wak. Jejak terakhirnya Paul itu betul-betul hilang di persimpangan jalan itu. Hilang. Nggak ada dia belok kiri, belok kanan, balik badan lurus, nggak ada, hilang di situ. Sampai sekarang nggak ditemukan si Paul. Orang kelima, Frida Langer, Wak. Hanya selang 3 minggu setelah Paul itu menghilang, terjadi lagi kasus yang sama. Nah, waktu itu ada seorang pendaki yang bernama 53 tahun bernama Frida. Dia lagi hiking di daerah Somerset, kawasan yang juga masuk dalam The Bennington Triangle. Dia datang sama suaminya, Wak, namanya Max. Terus sama sepupunya yang namanya Herbert, bertiga. Sesampainya di lokasi, mereka pun bikin tenda untuk ngecamp. Mereka memang mau nginep di sana semalam dulu, baru besoknya lanjut hiking lagi gitu. Nah, besok harinya pas mereka bangun tidur, Max, suaminya si Frida ini ngerasa kakinya sakit kali, Wak. Dia bilang lah ke si Frida sama sepupunya kan, kayaknya aku nggak kuat lah ini, aku mau hiking, kalian sendiri aja lah, nggak apa-apa ya gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, kamu istirahat dulu di sini, nanti kita ketemuan lagi di sini ya gitu. Oke, hati-hati kata si Max kan. Dah, si Frida sama si Herbert ini pun hiking lah berdua aja nih ke arah Gunung Glastonbury. Terus sekitar jam 3 sore, Frida ini tiba-tiba kesandung, jatuh dia ke sungai, basah kuyup, Wak. Frida bilang, aku mau balik ke camp aja lah, aku mau ganti baju. Ya udah yuk, aku temenin kata si Herbert. Akhirnya putar balik lah itu mereka, Wak, ya belum jadi hiking sampai maksimal. Tapi waktu mereka sampai di satu titik yang berjarak sekitar 140 meter dari camp, Wak, Herbert memutuskan untuk berhenti dulu. Bentar dulu, aku mau duduk bentar nih, aku mau nikmati pemandangan di sini. Akhirnya di sini Frida lanjut jalan sendiri, Wak, ke camp cuma 140 meter ya kan. Pisah di situlah mereka. Terus beberapa waktu kemudian dah puas menikmati pemandangan di sana, Herbert nyusul si Frida mau balik lagi ke camp ya kan. Tapi sesampainya di sana, Herbert bingung karena ternyata dari tadi Frida belum nyampe. Max yang dari tadi standby di camp ini bilang, loh belum pulang istriku gitu kan, belum balik di sini. Makanya Max kaget waktu ngeliat, kok Herbert malah balik sendirian. Akhirnya mereka berdua lah ini berpencar nyari si Frida. Tapi setelah dicari kemana-mana hasilnya nihil, Wak, nggak ketemu si Frida ini. Baru mereka lapor polisi. Selama 2 minggu non-stop, Wak, polisi itu terus melakukan pencarian. Total ada 400 orang ikut juga dalam pencarian itu. Tapi tetap aja mereka tidak menemukan bukti apa-apa. Pencarian waktu itu sempat mau dihentikan. Tapi untungnya 6 bulan kemudian, seorang warga lokal yang lagi mancing di sungai dekat lokasi ngecampnya Frida tidak sengaja ngelihat ada yang aneh di pinggir sungai. Nah pas dideketin, Wak, ternyata itu jasadnya Frida yang udah membusuk ditemukan. Beda dari kasus-kasus sebelumnya, di kasus ini jasad korban ditemukan yang udah menghilang ini, Wak. Kabar tentang penemuan jasadnya si Frida ini tentu ya disambut haru juga sama pihak keluarga kan. Cuma sebenarnya, Wak, mereka semua yang tahu soal hal ini, khususnya polisi ya, itu heran bukan main. Karena pihak berwajib atau kepolisian itu udah berkali-kali nyisir area itu. Tapi mereka nggak nemuin Frida. Logikanya kalau jasad Frida sampai membusuk di sana, berarti apa? Berarti ini memang udah lama ada di situ ya kan? Tapi kenapa polisi nggak pernah nemuin jasadnya? Apa selama ini ada yang sengaja nutupin Frida juga?
Nggak tahu, wallahu alam. Penuh misteri memang Wak di sana tuh. Sebenarnya masih banyak juga kasus-kasus lain yang terjadi di kawasan The Bennington Triangle ini Wak. Bahkan sampai tahun 2019 kemarin masih ada orang yang hilang di sana. Tapi yang paling populer memang 5 kasus yang tadi aku ceritain ini. Sampai sekarang nih Wak ya, nggak ada yang betul-betul bisa ngejelasin kenapa semua itu bisa terjadi. Alhasil, yang ada cuman teori aja. Nah ini kita masuk ke teori-teorinya dari The Bennington Triangle. Jadi Wak, karena nggak ada penjelasan yang masuk akal, orang-orang pun mulai mengaitkan semua kejadian tadi sama aktivitas spiritual yang ada di sana. Seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, suku Abenaki ini kan dari dulu meyakini kalau kawasan ini memang terkutuk ya kan Wak. Konon ada banyak kali leluhur mereka yang meninggal dan dikubur di sana. Walaupun tidak ada cerita soal hantu yang suka nyulik manusia, tapi nyatanya kasus-kasus orang hilang di kawasan itu punya banyak kesamaan yang aneh. Salah satunya berkaitan sama warna merah. Warna merah. Kalian tahu gak? Paula Jane Weldon, mahasiswi yang di kejadian tahun 46. Paul, anak kecil yang hilang tahun 50. Sama-sama pakai baju merah di hari waktu mereka hilang. Terus pernah juga ada korban yang hilang namanya Jessica. Ini bukan dari 5 yang aku sebutkan tadi. Ada yang jelas namanya Jessica. Ternyata dia sering dipanggil red atau merah. Terus ada juga korban hilang namanya Joseph, nih korban lain. Setelah dicari kemana-mana Wak, dia akhirnya ketemu di truk yang warnanya merah. Ini kebetulan aja apa gimana nggak ada juga yang tahu Wak. Cuman yang jelas orang-orang ini jadi berasumsi bahwa kekuatan spiritual di kawasan itu kemungkinan sensitif sama warna merah. Dan selain itu, teori yang paling sering dibahas lainnya adalah soal adanya portal dimensi atau celah ruang waktu gitu. Dimana orang-orang yang masuk ke area tertentu di sekitar Gunung Glastonbury ini dipercaya bisa tertarik ke dimensi lain. Makanya mereka menghilang tanpa jejak gitu, dan jasadnya juga gak pernah ditemukan sampai sekarang ya kan. Nah selain adanya aktivitas spiritual Wak, ada juga teori yang meyakini kalau semua orang hilang tadi disebabkan faktor alam. Kondisi geografis di sana kan juga memang bahaya kan Wak, ada banyak tebing curam, jalan sempit yang licin, pohon-pohon tinggi yang juga ngalangin pandangan mata, dan sering juga terjadi cuaca ekstrim di sana. Berdasarkan penjelasan dari ahli cuaca Wak, katanya pola angin dan juga suhu kawasan di sana tuh memang nggak bisa ditebak gitu loh Wak. Suhu sering tiba-tiba ngedrop dan kabut tebal mendadak turun tanpa aba-aba. Selain itu katanya juga pohon-pohon di sana tuh tumbuh dalam formasi yang nggak beraturan gitu loh. Nggak dijelasin memang detailnya kayak gimana, cuman yang jelas kondisi ini yang sering bikin para pendaki ini mendadak jadi hilang arah, lupa jejaknya karena pohonnya nggak beraturan kayak gitu. Nah teori terakhir inilah yang dianggap paling masuk akal. Walaupun sebenarnya tetap menyisakan pertanyaan, kalau memang mereka hilang karena kondisi alam lah ini ya, kenapa banyak yang lenyap tanpa jejak? Harusnya nih mereka kan tetap ditemukan walaupun udah nggak bernyawa ya kan. Tapi ada juga yang percaya kalau semua ini sebenarnya ulah manusia. Entah itu pembunuh berantai atau mungkin kecelakaan murni. Tapi teori-teori rasional tadi justru kalah populer Wak dibanding penjelasan mistis yang sampai sekarang masih menyelimuti The Bennington Triangle. Kalau menurut kalian kenapa Wak? Aku pengen tahu pendapat kalian, tulis semua di kolom komentar di bawah ya. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang The Bennington Triangle, segitiga Bermuda yang ada di daratan ya kan. Semua kejadian misterius di sana bikin kita ini sadar kalau memang alam semesta itu seluas itu Wak. Mau segimanapun canggihnya teknologi kita nih di masa sekarang ini, tetap saja pengetahuan manusia itu terbatas. Alam semesta ini diciptakan pakai ilmunya Tuhan yang tidak terhingga Wak. Jadi wajar aja kalau ada banyak sekali misteri yang tidak mampu kita pecahkan pakai akal manusia. Menurutku nggak apa-apa juga sih Wak, biarkan aja semua misteri itu tetap ada. Nggak semuanya harus kita tahu jawabannya ya kan. Mungkin semua misteri itu memang sengaja diciptakan biar kita makin percaya kalau Tuhan lah yang memang maha besar. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian punya teori lain? Tulis semua di kolom komentar di bawah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.